mempresentasikan materi dengan judul Perumusan Masalah dalam Penelitian Kuantitatif untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Bapak Herman Darwis, SE, MSA, AK, CA. Nah, adapun anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Nabila Kailifa. Saya Fiana Taliaseng. Saya Widya Stianggreni Kasiran. Saya Nisa Mediani Sadar Alam. Saya Gladys Anindita Murtid. Saya Priliana Steni Basri. Saya Sakila Salsabila. Nah, itu tadi anggota kelompok dari kelompok 1. Selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan materinya. Nah, jadi penjelasan pertama dari materi ini yaitu mengenai latar belakang masalah, yang dimana menurut Sugiono pada tahun 1999 yang mengatakan bahwa latar belakang masalah berisi tentang sejarah, alur, atau peristiwa yang sedang terjadi pada proyek penelitian. Namun dalam proyek penelitian tersebut harus benar-benar ada masalah atau penyimpangan-penyimpangan yang bisa dilihat dari standar keilmuan atau peraturan yang ada. Secara garis besar, isi dari latar belakang dalam penelitian adalah yang pertama, data atau fakta yang ada. Hal ini akan menjadi acuan dalam penulisan latar belakang. Dengan data atau fakta yang kita peroleh, kita harus menjabarkan masalah apa yang akan dibahas. Nah, tentu saja data ini nantinya akan dibandingkan dengan teori-teori yang ada atau standar keilmuan. Jika berbeda, maka disitulah letak dari permasalahannya. Yang kedua, analisis. Analisis ini berisi analisis terhadap permasalahan yang ada sampai jelas. Yang ketiga, mengapa harus diteliti? Nah, dari analisis tersebut seharusnya bisa menghasilkan sebuah kesimpulan awal mengapa proyek tersebut bisa dan harus diteliti lagi. Selanjutnya, latar belakang yang baik dalam penelitian perlu memperhatikan beberapa poin-poin penting. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah dalam membuat latar belakang penelitian dengan mengacu pada poin-poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jelaskan permasalahan atau fenomena yang diteliti. Dapat diberikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi dasar dari terjadinya fenomena tersebut atau kondisi yang sedang terjadi yang berhubungan dengan fenomena tersebut. Yang kedua, sampaikan fakta dan data yang mendukung permasalahan atau fenomena yang akan dibahas. Data yang disajikan harus berasal dari sumber yang valid, seperti hasil penelitian, survei, dan sumber lainnya. Nah, yang ketiga, kemudian memberikan argumentasi tentang mengapa permasalahan atau fenomena tersebut perlu dibahas. Argumentasi yang disampaikan harus logis dan juga didasarkan pada fakta yang ada. Yang keempat atau yang terakhir, berikan penjelasan mengenai manfaat dan juga tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu mengenai identifikasi dan batasan masalah. Batasan masalah adalah pembatas permasalahan-permasalahan yang akan diambil dalam penelitian. Batasan masalah dalam penelitian sangat penting karena membantu pelaksanaan penelitian tersebut. Suatu penelitian tanpa batasan masalah akan meneliti lebih banyak masalah. Hal ini membuat penelitian berlangsung lebih lama dan menelan biaya lebih besar. Pembatasan masalah akan membantu peneliti fokus pada satu aspek masalah dan tidak melebar. Hal ini memberi kemudahan untuk fokus meneliti masalah tersebut dan memberikan efisiensi waktu, tenaga, dan juga biaya. Masalah merupakan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan atau kondisi ideal yang kemudian diwujudkan dalam bentuk pertanyaan yang memerlukan penyelesaian. Mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan dimulai dengan studi lapangan atau studi awal yang dituangkan mendasari perlunya dilakukan penelitian dalam latar belakang masalah ini. Mengidentifikasi masalah dilakukan dengan pelacakan dan penemuan masalah yang akan diteliti. Tujuan identifikasi adalah untuk memperjelas arah permasalahan yang akan diteliti
dan mempermudah peneliti itu sendiri. Dari identifikasi masalah tersebut biasanya akan terlihat dalam batasan masalah. Berikutnya yaitu cara dalam menentukan batasan masalah. Cara dalam menentukan batasan masalah adalah dengan mengetahui parameter dalam penelitian tersebut. Parameter ini menjadi alat ukur serta menjadi pembatas antara masalah yang diteliti sampai di batas atau titik mana. Dalam penelitian, parameter yang membantu merumuskan batasan masalah cukup beragam, seperti waktu, partisipan, metode, teori, letak geografis, faktor demografis, dan variabel lainnya. Jadi secara garis besar, tahapan dalam merumuskan batasan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperhatikan parameter keuangan. Yang kedua, memperhatikan parameter partisipan. Yang ketiga, memperhatikan parameter letak geografis. Yang keempat, memperhatikan parameter waktu. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam merumuskan masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menganalisis masalah-masalah utama atau masalah turunannya. Yang kedua yaitu membatasi lingkup studi. Yang ketiga yaitu memfokuskan masalah yang unik, yaitu dengan menelusuri dan menganalisis sebab munculnya masalah tersebut melalui studi awal. Ya baik, sekarang kita masuk pada materi selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang dimana rumusan masalah berbeda dengan masalah. Kalau masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Namun demikian terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah. Karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah. Nah, yang pertama rumusan masalah deskriptif, yang dimana pengertiannya rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pernyataan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada suatu variabel atau lebih variabel yang berdiri sendiri. Nah, contoh rumusan masalah deskriptif yang pertama, seberapa baik kinerja kabinet bersatu. Nah, yang kedua, bagaimana sikap masyarakat terhadap perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Nah, selanjutnya rumusan masalah komparatif, yang dimana rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Contohnya seperti yang pertama, adakah perbedaan produktivitas kerja antara pegawai negeri, BUMN, dan swasta satu variabel pada 3 sampel. Nah, contoh yang kedua, adakah kesamaan cara promosi antara perusahaan A dan perusahaan B? Nah, selanjutnya kita masuk pada rumusan masalah asosiatif, yang dimana pengertian dari rumusan masalah asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih, terdapat 3 bentuk hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan interaktif, resiprokal, dan timbal balik. Yang pertama, hubungan simetris adalah suatu hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersama. Jadi bukan hubungan kausal maupun interaktif. Contoh rumusan masalahnya yaitu adakah hubungan antara banyaknya semut di pohon dengan tingkat manisnya buah. Contoh jurnal penelitiannya yaitu hubungan antara tinggi badan dengan prestasi kerja di bidang pemasaran. Nah, yang kedua, hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi di sini ada variabel independen, variabel yang mempengaruhi,
sedangkan dependen dan dipengaruhi. Contohnya, yang pertama, adakah pengaruh sistem pengajian terhadap prestasi kerja? Yang kedua, seberapa besar pengaruh kepemimpinan nasional terhadap perilaku masyarakat? Nah, selanjutnya contoh jurnal penelitiannya. Yang dimana contoh jurnalnya yang pertama itu pengaruh insentif terhadap disiplin kerja karyawan di Departemen X. Nah, yang ketiga hubungan interaktif atau resiprokal atau timbal balik adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Di sini tidak diketahui mana variabel independen dan dependen. Contohnya adalah hubungan antara kecerdasan dengan kekayaan. Kecerdasan dapat menyebabkan kaya, demikian juga orang yang kaya dapat meningkatkan kecerdasan karena gizi terpenuhi. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan membahas terkait variabel penelitian. Kata variabel hanya ada pada penelitian kuantitatif. Karena penelitian kuantitatif berpandang bahwa suatu gejala dapat diklasifikasikan menjadi variabel-variabel. Kalau ada pertanyaan tentang yang Anda teliti, maka jawabannya berkenaan dengan variabel penelitian. Jadi, pada variabel penelitian, dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, secara teoritis, variabel dapat didefinisikan dapat sebagai atribut seorang ataupun objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan orang yang lain. Hatch dan Hardy pada tahun 1981. Variabel juga dapat merupakan atribut dan bidang keilmuan atau kegiatan tertentu. Tinggi berat badan, sikap, motivasi, kepemimpinan, disiplin kerja merupakan atribut-atribut dari sekelompok orang. Berat, ukuran, bentuk, dan warna merupakan atribut-atribut dari objek. Struktur organisasi, model delegasian, kepemimpinan, pengawasan, koordinasi, prosedur dan mekanisme kerja, deskripsi pekerjaan, kebijakan adalah merupakan contoh variabel dalam kegiatan administrasi. Nah, baik, selanjutnya kita masuk pada macam-macam variabel. Nah, di sini ada dua macam variabel. Yang pertama, variabel independen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent dalam bahasa Indonesia, yang seringkali disebut sebagai variabel bebas. Nah, variabel bebas adalah variabel yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Selanjutnya, variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena sering disebut sebagai variabel yang terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Nah, selain itu teman-teman bisa lihat pada gambar di samping yang merupakan dari gambar contoh hubungan antara variabel independen dan dependen. Jadi teman-teman, selanjutnya yaitu macam-macam variabel yang dimana tadi sudah dijelaskan dua variabel oleh teman saya. Jadi yang selanjutnya yaitu variabel ketiga, variabel moderator. Jadi teman-teman, variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel disebut juga sebagai variabel independen kedua. Nah, jika teman-teman bisa dilihat gambar di samping ini, yaitu gambar contoh hubungan variabel independen, moderator, dan dependen. Jadi, maksud dari contoh tersebut adalah hubungan perilaku suami dan istri akan semakin baik atau kuat kalau mempunyai anak. Nah, dan anak akan semakin renggang kalau ada pihak ketiga ikut mencampuri. Di sini anak adalah sebagai variabel moderator yang memperkuat hubungan dan pihak ketiga adalah sebagai variabel moderator yang memperlemah hubungan. Jadi teman-teman, hubungan motivasi dan produktivitas kerja akan semakin kuat bila peranan pemimpin dalam menciptakan iklim kerja sangat baik, dan hubungan semakin rendah bila peranan pemimpin kurang baik dalam menciptakan iklim kerja.
Variabel keempat yaitu variabel intervening. Jadi teman-teman, variabel intervening ini adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyelah atau antara yang terletak di antara variabel independen dan variabel dependen. Sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Jadi teman-teman, kita bisa lihat gambar di samping ini, yaitu contoh berikut ini dikemukakan bahwa tinggi rendahnya penghasilan akan mempengaruhi secara tidak langsung terhadap harapan hidup atau panjang pendeknya umur. Jadi teman-teman, dalam hal ini variabel antaranya yaitu yang berupa gaya hidup seseorang, antara variabel penghasilan dengan variabel gaya. Yang kelima yaitu variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan, sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Jadi teman-teman, variabel kontrol sering digunakan oleh peneliti bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan. Kita bisa lihat gambar di samping ini teman-teman. Ini adalah gambar dari contoh pengaruh jenis pendidikan terhadap keterampilan dan mengetik. Jadi maksud dari contoh ini yaitu variabel independennya pendidikan SMA dan SMK. Variabel kontrol yang ditetapkan sama misalnya adalah naskah yang diketik sama, mesin yang digunakan sama, ruang tempat mengetik sama. Dengan adanya variabel kontrol tersebut, maka besarnya pengaruh jenis pendidikan terhadap keterampilan mengetik dapat diketahui lebih pasti. Jadi teman-teman, untuk dapat menentukan kedudukan variabel independen dan dependen, moderator, intervening, atau variabel yang lain harus kita lihat konteksnya dengan dilandasi konsep teoritis yang mendasari maupun hasil dari pengamatan yang empiris. Untuk itu, sebelum peneliti memilih variabel apa yang diteliti, perlu melakukan kajian teoritis dan melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu pada objek yang akan diteliti. Jadi teman-teman, jangan sampai terjadi membuat rancangan penelitian dilakukan di belakang meja tanpa mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada di objek penelitian. Ini sering terjadi. Rumusan masalah penelitian dibuat tanpa melalui studi pendahuluan ke objek penelitian, sehingga setelah dirumuskan, ternyata masalah itu tidak menjadi masalah pada objek penelitian. Setelah masalah dapat dipahami dengan jelas dan dikaji secara teoritis, maka peneliti dapat menentukan variabel-variabel penelitiannya. Jadi teman-teman, pada kenyataannya gejala-gejala sosial itu meliputi berbagai macam variabel saling terkait secara simultan, baik variabel independen, variabel dependen, variabel moderator, dan intervening, sehingga penelitian yang baik akan mengamati semua variabel tersebut. Tetapi karena adanya keterbatasan dalam berbagai hal, maka peneliti sering hanya memfokuskan pada beberapa variabel penelitian saja, yaitu pada variabel independen dan variabel dependen. Jadi teman-teman, dalam penelitian kuantitatif, hubungan antara semua variabel tersebut diamati. Karena penelitian kuantitatif berasumsi bahwa gejala ini tidak dapat diklasifikasikan, tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau biasa disebut dengan holistik. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah keinginan peneliti terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Tujuan penelitian merupakan harapan peneliti untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan menurut Bord dan Gill terhadap 4 bentuk atau jenis dari tujuan penelitian, yaitu yang pertama, mendeskripsikan suatu gejala atau peristiwa seperti yang dilakukan peneliti bisa membantu mendapatkan temuan baru. Yang kedua, memprediksi.
sesuatu yang akan terjadi. Penelitian dengan tujuan ini dikenal dengan istilah penelitian prediktif, di mana tujuan umumnya memang untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang. Yang ketiga, memperbaiki suatu kondisi untuk menjadi lebih baik. Suatu peneliti bisa dilakukan dengan maksud untuk memperbaiki suatu sistem, keadaan, aturan, dan sebagainya. Sehingga ketika ada keluhan atau masalah, maka bisa diatasi dengan adanya perbaikan pada sistem maupun suatu aturan penelitian. Yang keempat, menjelaskan. Kegiatan penelitian bisa bertujuan untuk menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa, memahami bahwa suatu penelitian harus ada tujuannya, maka rumusannya sudah harus dilakukan sejak awal. Seperti penjelasan sebelumnya, tujuan penelitian sudah harus dicantumkan di proposal usulan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda ikuti untuk menentukan tujuan penelitian yang jelas dalam proposal. Yang pertama, identifikasi masalah atau pertanyaan penelitian. Yang kedua, batasan dan fokuskan tujuan penelitian. Yang ketiga, menggunakan pendekatan SMART. Tujuan penelitian yang jelas haruslah spesifik, terukur, mencapai, relevan, dan terbatas pada waktu. Yang keempat, jelaskan tujuan secara rinci penelitian tersebut. Yang kelima, hubungan tujuan dengan relevan dan manfaat penelitian. Yang keenam, revisi dan perbaikan. Tujuan penelitian. Setelah merumuskan tujuan penelitian, lakukan revisi dan perbaikan jika diperlukan. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu kesimpulan. Perumusan masalah dalam penelitian kuantitatif merupakan proses sistematis dan terstruktur yang dimulai dari pemahaman terhadap latar belakang permasalahan untuk menjelaskan urgensi isu dan alasan perlunya penelitian. Dari latar belakang, peneliti mengidentifikasi masalah dan menetapkan batasan agar ruang lingkup penelitian tetap terarah dan tidak meluas. Rumusan masalah disusun dalam bentuk pertanyaan yang jelas dan spesifik sesuai dengan pendekatan kuantitatif yang menekankan kejelasan, fokus, dan pengukuran variabel secara objektif. Penelitian juga menentukan variabel independen dan dependen secara eksplisit sebagai inti kajian dan pengumpulan data. Jadi, tujuan penelitian dirumuskan sejalan dengan rumusan masalah dan menjelaskan secara ringkas apa yang ingin dicapai. Dengan demikian, perumusan masalah yang baik mempermudah perancangan dan pelaksanaan penelitian secara sistematis, terarah, dan bermakna. Baik, itulah hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.